Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan topik mengenai perbedaan budaya dalam bisnis internasional. Perkenalkan, nama saya Filday Baturahma, NPM 19012010006. Pengertian budaya atau culture adalah kumpulan nilai, keyakinan, perilaku, adat, kebiasaan, dan sikap yang membedakan suatu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Jadi, budaya di dalam suatu masyarakat menentukan aturan yang mengatur bagaimana perusahaan beroperasi dalam masyarakat. Karakteristik budaya ada 4. Beberapa karakteristik ini layak untuk diperhatikan karena relevansinya terhadap bisnis internasional. Yang pertama, budaya mencerminkan perilaku yang dipelajari yang disebarkan dari satu anggota masyarakat pada anggota masyarakat lainnya. Beberapa unsur budaya ditularkan secara antar generasi seperti ketika orang tua mengajarkan anak-anak mereka tentang tata krama di meja makan. Sedangkan unsur-unsur yang lainnya ditularkan secara intragenerasi atau perbedaan dalam status sosialnya. Seperti ketika senior mendidik mahasiswa baru mengenai tradisi sekolah. Yang kedua ada unsur-unsur budaya yang saling berkaitan. Contohnya seperti masyarakat Jepang yang hierarkis dan berorientasi pada kelompok menekankan keselarasan dan kesetiaan yang secara historis diterjemahkan ke dalam pekerjaannya. Yang ketiga ada budaya sanggup menyesuaikan diri atau bersifat adaptif. Bersifat adaptif yaitu budaya dapat berubah sebagai respon terhadap kekuatan eksternal yang mempengaruhi masyarakat. Sebagai contoh, setelah Perang Dunia II, Jerman dibagi menjadi dua, yaitu Jerman Barat yang berorientasi pada pasar bebas dan Jerman Timur yang dikendalikan oleh komunis. Yang terakhir ada budaya dimiliki bersama oleh anggota-anggota masyarakat tersebut dan tentu saja menentukan keanggotaan masyarakat itu. Maka di sini orang-orang yang sama-sama memiliki suatu kebudayaan adalah anggota suatu masyarakat, sedangkan orang-orang yang tidak memilikinya berada di luar batas-batas masyarakat itu. Selanjutnya ada unsur-unsur budaya. Budaya suatu masyarakat menentukan bagaimana anggotanya berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Interaksi dari unsur-unsur ini memengaruhi lingkungan lokal tempat bisnis internasional beroperasi. Unsur-unsur ini juga dapat memengaruhi kemampuan negara untuk merespons situasi yang berubah. Unsur-unsur budaya ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, struktur sosial. Yang kedua, bahasa. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, agama. Dan yang kelima, nilai dan sikap. Saya akan menjelaskan struktur sosial. Dasar dari masyarakat adalah struktur sosialnya. Di dalam struktur sosial dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, individual, keluarga, dan kelompok. Semua masyarakat manusia melibatkan individu yang tinggal dalam unit keluarga dan bekerja dengan satu sama lainnya dengan kelompok. Namun, setiap masyarakat berbeda dalam mendefinisikan keluarga dan peran individu dalam kelompok. Adapun pandangan Amerika terhadap ikatan dan tanggung jawab keluarga berfokus pada keluarga inti, seperti ayah, ibu, dan anak-anak. Dalam budaya lainnya, keluarga besar jauh lebih diprioritaskan. Contohnya seperti Arab. Di Arab, keluarga besar seperti paman, saudara laki-laki, saudara sepupu, dan menantu sebagai bagian dari kesatuan keluarga mereka kepada siapa mereka bertanggung jawab untuk memberi dukungan dan bantuan. Dalam sikap sosial, pentingnya keluarga di dalam sebuah bisnis terdapat pula perbedaan. Di Amerika Serikat, perusahaan tidak menyukai nepotisme. Namun, di perusahaan milik Arab, ikatan keluarga sangat penting dan mempekerjakan saudara merupakan praktik yang dapat diterima dan lazim. Budaya juga berbeda dalam pentingnya individu secara relatif terhadap kelompok. Contohnya, dalam budaya Amerika Serikat, yaitu mempromosikan individualisme. Seperti sekolah-sekolah di Amerika Serikat berusaha untuk meningkatkan kepercayaan diri setiap anak dan mendorong siswanya untuk mengembangkan bakatnya.
Oleh karena itu, rasa hormat terhadap otoritas dan tanggung jawab individual sangat kuat di Amerika Serikat, dan anak-anak dilatih untuk percaya bahwa nasib mereka berada di tangan mereka sendiri. Dan yang kedua ada stratifikasi sosial. Semua masyarakat mengkategorikan orang hingga tingkat tertentu atas dasar kelahiran, pekerjaan, pencapaian pendidikan, atau atribut-atribut lainnya. Kategori ini penting dalam mendefinisikan bagaimana seorang individu berinteraksi dengan satu sama lain di dalam dan di antar kelompok masyarakat. Sebagai contoh, di Eropa abad pertengahan, peran dan tanggung jawab petani, perajin, pedagang, dan bangsawan secara teliti digariskan oleh adat istiadat dan hukum. Contoh lainnya, seperti struktur kelas di Inggris dan sistem kasta di India, memberikan contoh yang lebih baru terhadap fenomena yang sama, di mana posisi sosial seseorang dapat memengaruhi banyak segi dari hubungan seseorang dengan orang lain. Dan yang terakhir ada mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah kemampuan individu untuk bergerak dari satu strata masyarakat ke strata masyarakat yang lain. Mobilitas sosial cenderung lebih tinggi dalam masyarakat yang kurang bertingkat. Di Amerika Serikat terdapat mobilitas sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan Inggris atau India. Untuk di Inggris, mobilitas sosial atau tiadanya mobilitas sosial sering memengaruhi sikap dan perilaku individu terhadap faktor-faktor seperti relasi tenaga kerja, formasi modal manusia, pengembalian risiko, dan kewirausahaan. Sistem kelas Inggris yang sebelumnya kaku dan mobilitas sosial yang lebih rendah menciptakan sikap kita versus mereka di antara banyak pekerja industri Inggris, yang menyebabkan mereka memandang dengan sikap curiga terhadap segala usaha manajemen untuk mempromosikan kerjasama di tempat kerja. Sampai saat ini, sejumlah pemuda kelas pekerja di Inggris putus sekolah karena percaya bahwa peran mereka dalam masyarakat telah ditentukan. Sedangkan dalam masyarakat dengan mobilitas sosial yang lebih tinggi, seperti Amerika Serikat, Singapura, dan Kanada, individu lebih bersedia untuk mengejar pendidikan lebih tinggi atau untuk melakukan aktivitas kewirausahaan. Karena mengetahui bahwa jika mereka berhasil, mereka dan keluarganya bebas untuk meningkat dalam masyarakat. Unsur-unsur budaya yang kedua ada bahasa. Bahasa adalah hal utama yang menggambarkan kelompok budaya karena bahasa merupakan sarana penting di mana anggota masyarakat berkomunikasi dengan satu sama lain. Bahasa mengatur cara anggota masyarakat berpikir mengenai dunia. Bahasa menyaring pengamatan dan persepsi sehingga memengaruhi pesan tak terduga yang dikirim ketika dua individu mencoba untuk berkomunikasi. Selain membentuk persepsi seseorang terhadap dunia, bahasa memberikan petunjuk penting mengenai nilai budaya masyarakat dan membantu akulturasi. Pelaku bisnis yang cerdas beroperasi dalam masyarakat yang heterogen dengan mengadaptasikan praktik pemasaran dan bisnis mereka sepanjang garis linguistik untuk memasukkan perbedaan budaya di antara pelanggan prospektif mereka. Selanjutnya ada komunikasi. Di dalam komunikasi dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini meliputi ekspresi wajah, gerakan tangan, intonasi, kontak mata, posisi tubuh, dan postur tubuh. Sebagai contoh, di Amerika Serikat pelaku bisnis sering memberi salam kepada kolega, pelanggan, atau pemasok dengan jabatan tangan. Di Brasil, pelukan, tepukan di bahu, dan ciuman di pipi, serta jabat tangan dapat diterima tergantung pada gender, lamanya hubungan, dan tingkat kepercayaan di antara kedua individu tersebut. Yang kedua ada pemberian hadiah dan keramah tamahan. Pemberian hadiah dan keramah tamahan adalah sarana penting untuk berkomunikasi dengan berbagai budaya bisnis. Contohnya, etiket bisnis di Jepang membutuhkan keramah tamahan yang penuh perhatian. Acara makan yang resmi dan hiburan setelah jam kerja berguna untuk membangun ikatan personal dan keharmonisan kelompok. Ikatan personal ini diperkuat dengan pertukaran hadiah yang bervariasi menurut kesempatan dan status dari si pemberi dan si penerima. Selanjutnya ada agama.
Agama membentuk sikap dari penganutnya terhadap kerja, konsumsi, tanggung jawab sosial, dan perencanaan untuk masa depan. Agama dapat memengaruhi lingkungan bisnis dengan cara penting lainnya. Seringkali agama memberi batasan pada peran individu dalam masyarakat. Contohnya, negara yang didominasi oleh penganut agama Islam yang taat seperti Arab Saudi membatasi kesempatan kerja bagi wanita dengan keyakinan bahwa kontak mereka dengan laki-laki dewasa harus dibatasi pada saudara. Unsur-unsur budaya yang terakhir ada nilai dan sikap. Nilai adalah prinsip dan standar yang diterima oleh anggota. Sedangkan sikap meliputi tindakan, perasaan, dan pikiran yang dihasilkan oleh nilai-nilai tersebut. Nilai budaya berakar dari keyakinan mendalam mengenai posisi individu dalam hubungan dengan ketuhanannya, keluarganya, dan hierarki sosial. Sedangkan sikap budaya terhadap faktor-faktor seperti waktu, usia, pendidikan, dan status mencerminkan nilai-nilai ini dan pada gilirannya membentuk perilaku dan kesempatan yang tersedia untuk bisnis internasional yang beroperasi dalam suatu budaya tertentu. Selanjutnya ada manajemen internasional dan perbedaan budaya. MNC atau Multinational Corporation memfasilitasi proses konvergensi budaya melalui periklanan mereka yang mendefinisikan gaya hidup, sikap, dan tujuan yang dianggap tepat dan dengan membawa teknik manajemen, teknologi, dan nilai budaya baru ke negara tempat mereka beroperasi. Selanjutnya adalah memahami budaya baru. Ketika berurusan dengan sebuah budaya baru, banyak pelaku bisnis internasional melakukan kesalahan dengan mengandalkan kriteria referensi diri. Penggunaan budaya diri sendiri secara tidak sadar untuk membantu menilai lingkungan baru. Terdapat sejumlah cara untuk mendapatkan pengetahuan mengenai budaya lain untuk mencapai melek lintas budaya. Caranya yaitu melalui pengalaman pribadi dari melakukan bisnis di luar negeri sebagai bagian dari perjalanan bisnis atau penugasan jangka panjang, atau dari perjalanan non-bisnis. Informasi lain bisa didapatkan dari berbagai sumber publikasi, contohnya seperti ProQuest memberikan seri Culture Grams yang bagus pada lebih dari 200 negara. Dan pemerintah Amerika Serikat menerbitkan deskripsi dan analisis terperinci mengenai ekonomi, sistem politik, sumber daya alam, dan budaya dari negara-negara dunia dalam seri volume yang disebut Country Studies. Selanjutnya, saya akan membahas studi kasus mengenai strategi budaya KFC di pasar Tiongkok, Cina. KFC merupakan salah satu perusahaan multinasional yang bergerak di bidang restoran cepat saji, yang berpusat di Louisville, Kentucky, Amerika Serikat. KFC adalah rantai restoran cepat saji terbesar di dunia dengan produk khasnya, yaitu ayam goreng. Penyebaran atau ekspansi KFC di Tiongkok terjadi pada sekitar tanggal 12 November tahun 1987 bertempat di Beijing. Negara Tiongkok yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia menyebabkan ekspansi semakin berkembang. Menurut data website KFC, pada 5 tahun pertama di Beijing, antara tahun 1987 sampai 1992, mereka telah membangun 11 restoran. Dan pada tanggal 25 Juni tahun 1996, KFC membuka restoran yang ke-100 di Beijing. Keberhasilan KFC pada pasar industri jasa makanan di Tiongkok tidak bisa terlepas dari pilihan strategi yang telah mereka terapkan. KFC menggunakan strategi adaptasi, dalam hal ini adaptasi melalui sisi budaya. Ada 5 langkah yang dilakukan oleh KFC terkait strategi adaptasi budaya yang ada di pasar Tiongkok, Cina antara lain. Yang pertama, yaitu inovasi produk untuk rasa orang Tiongkok. KFC menyesuaikan keadaan dan bekerja untuk membangun merek Tiongkok. Agar terlaksananya program penyesuaian tersebut, maka pada sekitar tahun 2000, KFC mengajak sekitar 40 orang ahli gizi yang tersebar di dalam negeri Tiongkok. Kemudian terbentuknya Komite Penasihat Makanan Sehat KFC Tiongkok Cina.
Pada sekitar tahun 2004, KFC mencoba melakukan inovasi produk dengan strategi adaptasi di Tiongkok, yaitu dengan cara menggunakan produk lokal sekitar 20% untuk ke semua produk yang ada di KFC. Contoh beberapa produk terkenal diambil dari bahan-bahan masakan lokal Tiongkok seperti telur, sup sayur, naga twister, atau chicken roll out Beijing, teh susu, jeli rumput, dan lain sebagainya. Kemudian produk-produk tersebut dikembangkan lagi dengan menambahkan bumbu khusus dari bahan-bahan Tiongkok untuk memenuhi rasa orang-orang Tiongkok tersebut. Akhirnya, di tahun yang sama, KFC mengeluarkan produk atau menu baru bernama teh herbal Wong Lokat, atau merek tertua teh herbal di Guangdong. Hanya ada di Provinsi Guangdong dan benar-benar merupakan produk lokal pertama KFC. Nah, yang kedua, ada target dan nilai-nilai orang Tiongkok. Target atau pangsa pasar dari KFC adalah untuk semua anggota keluarga, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Adaptasi ini untuk membangun lingkungan gaya makan keluarga di mana para pelanggan bisa merasakan kehangatan rumah. Berbagai macam daftar menu disesuaikan dengan selera pelanggan. Dalam hal promosi pada iklan, KFC memperlihatkan alur cerita atau adegan lucu agar lebih mudah dan lebih dekat dengan kehidupan normal atau apa adanya. Yang ketiga, yaitu kebiasaan makan orang Tiongkok. Bagi orang-orang Tiongkok, pergi ke sebuah restoran tidak hanya untuk makan malam, tetapi kondisi itu merupakan suatu kesempatan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Bertemu dengan teman-teman yang jarang bertemu, orang-orang Tiongkok ketika ingin bertemu dengan teman koleganya, lebih memilih pergi ke sebuah restoran daripada pergi ke rumah teh atau bar. Bahkan mengajak pergi ke rumah mereka sendiri. Secara umum, restoran-restoran KFC dibangun di pusat kota, di mana masyarakatnya terkondensasi atau ramai, dan hampir setiap restoran memiliki taman bermain untuk anak-anak seperti papan geser dan duduk-duduk santai untuk para orang tua agar tinggal lebih lama di dalam restoran tersebut. Yang keempat, ada adat-adat orang Tiongkok. Adaptasi budaya yang lainnya adalah terhadap adat-adat yang ada di Tiongkok. Contohnya pada festival musim semi yang merupakan salah satu festival yang paling penting di negara tersebut. Dan selama festival musim semi, KFC melakukan penyesuaian terhadap dekorasi yang ada di restoran. Misalnya, penambahan hewan yang sesuai terhadap event yang sedang berlangsung, penambahan simbol Tiongkok seperti Tiongkok Cina merah, dan iklan serta kemasan atau paketan produk, pakaian, dan lagu-lagu tradisional Tiongkok. Dan yang terakhir ada bahasa dan terjemahan. Di Tiongkok, Cina, penamaan terhadap brand atau merek sebuah produk didasarkan pada penamaan yang menunjukkan arti atau makna keberuntungan. Pengucapan yang lucu dan mudah agar dengan mudah bagi mereka untuk mengingatnya. Pada daftar menu KFC, beberapa nama makanan atau produk telah disesuaikan dengan bahasa lokal. Materi yang sudah saya jelaskan tadi, saya ambil dari buku Bisnis Internasional edisi 8 karangan Griffin. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.